Halo, apa kabar semua? Selamat datang di Project Review. Saya Putu Reza. Dan Apple baru aja semalam kelar menggelar WWDC alias WWDC yang merupakan hari kelahiran iOS. Biasanya ini adalah event yang wah, tapi untuk tahun ini menurut saya pribadi ya, personal aja, nontonnya tuh agak ngantuk karena kurang greget gimana gitu ya, nggak sesuai ekspektasi paling tidak kalau berdasarkan iOS ke belakang dalam beberapa tahun terakhir. Nah, semalam itu yang diperkenalkan Apple ya sudah pasti ada iOS baru, iOS 15, ada iPadOS 15, ada watchOS juga. Yang ini nggak usah saya bahas sih di video kali ini karena nggak terlalu penting juga. Dan ada macOS ya, macOS yang baru namanya Monterey, nanti juga bakal akan saya bahas sedikit. Jadi langsung aja untuk iOS dulu ya, iOS 15 bisa dibilang ini update-nya sangat minimal, apalagi buat kita yang tinggal di Indonesia. Kenapa? Karena kalau dilihat di update tahun ini, Apple fokusnya tuh banyak malahan di FaceTime. Ya, siapa di Indonesia yang pakai FaceTime sebagai messaging app atau buat berkomunikasi sehari-hari yang jadi primary, yang jadi alat utama? Kayaknya nggak ada gitu yang pakai FaceTime. Banyak kan pasti pakai WhatsApp atau yang lain. Tapi kalau pakai FaceTime kurang banyak gitu kayaknya. By the way, untuk fitur barunya di FaceTime ini dikasih Apple ada spatial audio. Jadi katanya sih ya audionya bakal lebih bagus pas FaceTime-an, entah. Ntar saya bakal cobain sih palingan. Terus ada juga yang namanya mereka bilang sebagai sound isolation. Jadi pas kamu teleponan terus ada berisik-berisik di belakang, itu bisa diisolasi. Kalau dari demonya kayaknya menarik gitu ya, keren. Tapi apakah nantinya bakal sebagus itu pasti pakai ya, nanti perlu dicoba lagi. Habis itu Apple juga ngasih pembaruan yang namanya portrait mode untuk FaceTime, jadi backgroundnya bisa di blur. Oke. Terus ada grid view, jadi dikotak-kotakin. Oke juga mungkin buat yang pakai FaceTime. Lalu yang terakhir itu ada yang namanya SharePlay. Nah, SharePlay ini memungkinkan user yang lagi teleponan pakai FaceTime tentu saja untuk membagikan momen yang sedang mereka tonton. Misalnya kamu lagi nonton film di Apple TV Plus, terus pengen nonton bareng sama temen, itu bisa di-sync jadi kayak nonton bareng gitu ya. Nonton bareng, ada FaceTime jalan juga, jadi mungkin ada reaction segala macam bisa kalau pakai FaceTime Link yang baru ini. FaceTime Link, salah. Apa namanya? SharePlay dari FaceTime Apple. Nah, FaceTime Link sendiri ini adalah link ya, jadi kita bisa generate link untuk schedule FaceTime dan itu bisa dibagikan ke multi platform. Dan untuk orang yang mau gabung di FaceTime-nya itu nggak cuma mereka yang pakai iPhone doang yang ada FaceTime, tapi juga bisa ke user yang pakai Android dan juga pakai Windows desktop, jadi ya bisa dipakai. Tapi ya balik lagi, entah siapa yang pakai FaceTime segitu banyak ke Indonesia. Ya kalau buat saya sih untuk update yang pertama ini soal FaceTime nggak terlalu relevan buat user di sini, tapi mungkin buat yang di luar sana oke-oke aja. Next, selanjutnya yang kedua, di sini ada fitur baru di iOS yang namanya Focus ya. Focus ini sesuai namanya untuk membantu user supaya bisa fokus dalam beraktivitas. Karena sebenarnya sadar atau tidak, handphone ini adalah sumber distraksi nomor satu dalam kehidupan kita sehari-hari. Sosial media, notifikasi dari aplikasi yang mungkin kita nggak pakai, ada SMS spam, SMS pinjol lah, segala macam. Semua ada di sini dan itulah yang coba diminimalisir oleh Apple. Nah, caranya gimana? Nah, di iOS 15 ini notifikasi disusun ulang oleh Apple, dikelompokkan dari siapa yang ngirim, aplikasi apa, seberapa penting dan segala macamnya. Itu akan disusun oleh Apple supaya kita bisa lebih rapi dan nggak pusing lihatnya. Jadi kita bisa memilih notifikasi mana yang harus kita berikan fokus lebih dibanding yang enggak. Ini bagus sekali sebenarnya. Dan notifikasi dari aplikasi dan dari chat app ya, misal dari WhatsApp dan segala macamnya itu dipisah supaya nggak numpuk berentetan gitu. Habis itu buat yang mungkin sibuk banget, Apple juga memungkinkan user untuk mengatur kapan notifikasi tersebut akan dimunculkan. Mungkin kita punya waktu luangnya itu siang hari ya, pas makan siang atau pas pulang kerja. Nah, itu bisa di-set jadi notifikasi akan muncul di saat tertentu supaya kita bisa nge-reply atau ngerespon atau ya sekedar ngeliat dengan lebih nyaman sesuai yang kita inginkan. Itu sih yang ingin dibuat Apple. Habis itu ada yang namanya notification summary. Sesuai namanya, ini adalah rangkuman notifikasi. Jadi notifikasi yang penting-penting itu akan dirangkum sama Apple dan dimunculkan
di home screen kita nanti ada tulisan notification summary, jadi ya mungkin ada berita, ada artikel segala macam itu akan muncul di situ. Satu lagi soal fokus, yang menarik juga kalau kita mengaktifkan do not disturb, jadi notifikasi itu nggak muncul ya, mestinya kan kalau do not disturb itu lagi-lagi di messaging app-nya Apple itu akan muncul kalau kita sedang mengaktifkan do not disturb. Jadi yang ngechat, yang ngirim pesan segala macam bisa menurunkan ekspektasi bahwa kita tidak akan membalas secara cepat chatnya. Bagus sekali dan mungkin akan berguna, nggak berguna juga sih kalau misalnya kita aktifkan di aplikasi third party, jadi mungkin di WhatsApp segala macam, tapi entah bakal berguna atau enggak. Coba menurut kamu gimana? Kalau misalnya do not disturb kamu nyala, terus ada notifikasi yang muncul gitu ya, kita lagi aktifkan, menurut kamu oke atau enggak? Coba tulis pendapatnya pada kolom komentar di bawah. Lanjut untuk fitur berikutnya, di sini ada yang namanya live text. Jadi live text ini bisa dibilang kayak apa ya? Fungsinya itu mirip-mirip kayak Google Lens sekarang untuk scan. Nah, untuk yang di iOS 15 ini, user akan dimungkinkan untuk mengarahkan kamera ke objek segala macam yang ada tulisannya, nanti teks-teks yang ada di situ bisa di-scan, bisa di-copy paste, mungkin kalau ada website bisa diklik untuk langsung direct ke situ. Ada nomor telepon bisa di-save, bisa ditelepon dan segala macamnya. Ini menarik sebenarnya, dan yang lebih menariknya lagi kalau dari contekannya Apple, katanya ini nggak cuma untuk teks doang, tapi juga bisa untuk mengenali benda-benda ya. Balik lagi bener-bener kayak Google Lens sih kalau menurut saya, karena ya itu dia nggak cuma teks, jadi bisa benda, misalnya ada landmark. Nggak tahu ya kalau di Indonesia landmarknya kan mungkin kalau di Jakarta kan kayak Monas gitu bakal kedetek atau enggak, tapi let's say kita ambil contoh kayak yang deket tempatnya Apple lah ya, mereka kan di Cupertino dekat San Francisco. San Francisco itu ada Golden Gate Bridge ya. Kalau dilihat di presentasi Apple memang katanya kalau misalnya kita arahkan ke situ bisa kelihatan, oh ini namanya Golden Gate Bridge. Terus misal ada kucing, ada anjing, gitu bisa kita lihat, oh jenisnya apa. Katanya sih begitu, tapi apakah benar? Nanti bakal saya ngomongin lagi kalau udah update ke iOS 15-nya. Terus yang terakhir di sini ada yang namanya Wallet ya. Wallet ini adalah aplikasi untuk kartu-kartu digital. Ini keren banget sebenarnya dan kepake di luar negeri. Kita bisa menyimpan data-data kartu kredit lah, kartu kayak kartu IC kalau di Jepang itu kayak kartu flash segala macam untuk melakukan pembayaran segala macam, itu bisa disimpan di handphone. Jadi kita nggak butuh kartu fisik, kita bisa nge-scan handphone untuk melakukan berbagai macam transaksi. Ini sebenarnya kalau di luar negeri kepake banget, tapi di Indonesia untuk sekarang belum relevan sama sekali, jadi nggak bisa kita pakai juga sekalipun. Nah, update-nya tuh ada. Tapi ya udah saya omongin juga. Sebenarnya yang menarik sekali dari presentasi Apple semalam itu mereka memperkenalkan bahwa walletnya Apple itu akan bisa menyimpan kartu identitas. Ini menarik sekali sih, kartu identitas. Jadi ibaratnya kayak KTP gitu, bisa masuk di sini dan katanya nanti akan diuji coba di bandara oleh Amerika Serikat. Jadi katanya mereka akan uji coba di bandara sehingga ya orang nggak perlu bawa kartu benerannya gitu, cukup nge-scan handphone, nanti pakai Face ID untuk segala macem dan akan muncul data-data mereka. Ini keren sih sebenarnya, tapi apakah di Indonesia bakal bisa begitu? Selama masih disuruh fotokopi sih kayaknya enggak ya. Lanjut untuk iPadOS ya. iPadOS saya kemarin baru bikin video tentang M1, iPad Pro, dan di situ di akhir video saya bilang bahwa iPadOS 15 ini akan sangat menentukan apakah M1 iPad Pro akan menjadi perangkat yang keren banget atau jadinya biasa aja. Dan setelah WWDC semalam, akhirnya saya bisa berkesimpulan bahwa iPad Pro yang baru, yang M1 ini ya akan jadi perangkat yang biasa-biasa saja. Jadi ya apa ya, emang powerful sekali, tapi dengan limitasi software yang gitu-gitu aja softwarenya. Iya udah, nggak lebih dari pelengkap buat MacBook-nya Apple aja. By the way, untuk update yang baru di iPadOS 15, di sini user akhirnya sekarang bisa pasang widget ya, kayak tahun lalu di iOS 14 akhirnya kita bisa pasang widget di depan. Terus ada app drawer-nya juga untuk menyimpan aplikasi, entah siapa yang perlu banget, tapi oke lah akhirnya ada. Dan satu lagi di sini Apple menambahkan bukan fitur sih, kayak tombol sendiri untuk membantu, katanya mempermudah melakukan multitasking dengan split screen-nya. Jadi ada tombol sendiri, ada kayak drop down-nya gitu untuk split screen dan segala macem. Oke lah, dilihatnya sih kayak mempermudah, tapi gimana ya? Sebenarnya kalau lihat di iPad sekarang pun, iPadOS sekarang untuk melakukan split screen itu adalah hal yang mudah sekali, tinggal drag and drop juga bisa gitu. Dan kalau menurut saya sampai Apple bikin tombol sendiri kayak gitu,
Nggak tahu ini analisa asal saya aja sih. Lebih kayaknya Apple mau bilang kalau banyak sekali user saya, nih user gue, yang nggak tahu caranya pakai iPad untuk split screen. Jadi mendingan kita bikinin tombol aja lah biar gampang. Kayak sih gitu ya kalau menurut saya. Tapi meskipun dari tadi kayak kelihatan biasa-biasa aja update-nya untuk iPadOS yang baru, ada satu hal yang menurut saya ini keren banget. Keren banget, yaitu ada yang namanya Swift Playground. Swift Playground ini keren banget karena Apple memungkinkan user siapapun yang pakai iPad untuk ngedevelop apps lewat iPad. Dengan itu dia, mereka punya namanya Swift Playground. Jadi kayak ada tutorialnya kita untuk bisa bikin apps. Ini keren banget sih menurut saya. Jadi apa ya, arahnya iPad itu udah mulai ditransisi kayak bisa buat bikin app, buat mereka yang belajar segala macam, nanti bisa dipakai di iPadOS. Dan saya sih excited banget untuk lihat kayak gimana, semudah apa dipakai dan segala macam, kita bisa bikin app apa. Itu menarik banget menurut saya. Jadi itu adalah salah satu, kalau nggak satu-satunya poin yang bikin saya excited banget untuk nyobain iPadOS yang 15 nanti. Dan yang terakhir di sini saya mau ngomongin tentang macOS. Ya, ini kalau menurut saya pribadi bisa dibilang sebagai highlight sebenarnya dari WWDC semalam. Seperti biasa, tahun baru artinya nama baru. Untuk yang sekarang namanya macOS Monterey. Kalau menurut saya yang asik itu dari update baru ini adalah redesign Safari. Safari-nya didesain ulang oleh Apple dan menurut saya kelihatan fresh. Tab-tabnya lebih rapi, kita bisa bikin list sendiri di samping. Jadi tabnya itu nggak nyampur, misalnya kita lagi browsing kerjaan, kita bisa bikin tabnya sendiri. Browsing liburan, ada tabnya sendiri. Browsing game, ada tabnya sendiri. Pokoknya ini lebih rapi dan personalized, saya suka. Terus Apple juga ngasih extension baru juga yang bisa dipakai. Lalu ya ada FaceTime dengan spatial audio juga. Terus kita bisa AirPlay ke Mac di macOS yang baru. Tapi yang menurut saya paling keren dari update terbarunya macOS ini ada yang namanya Universal Control. Jadi ini menarik sekali karena sekali lagi ya itu dia membuat ekosistem Apple tampil dengan begitu seamlessnya. Gimana pakainya? Jadi misalnya kita punya perangkat Apple MacBook ya, misalnya iMac, misalnya punya MacBook, punya iPad gitu ya. Kita bisa menggerakkan pointer selama misalnya ini apa namanya, Apple ID harus sama semua pastinya. Jadi kita bisa menggerakkan satu pointer ke 3 perangkat tanpa kita harus koneksi segala macamnya. Itu keren banget dan gak cuma buat navigasi doang, tapi juga bisa dipakai untuk drag and drop. Jadi kalau yang dicontohin di presentasinya Apple semalam, misalnya lagi ngedit video di Final Cut, tapi kita ada elemen yang kayak misalnya teks segala macam yang kita simpan di iPad. Nah, kita bisa ngedrag dari pointer yang ada di MacBook, kita ambil di iPad-nya, kita drag and drop, plug, langsung masuk ke Final Cut-nya. Wow, itu keren dan itu apa ya, akan menjadi sesuatu yang akan berguna sekali bagi content creator yang memang menggunakan ekosistem Apple. Jadi mereka ya benar-benar bisa seamless tanpa harus repot kesana kemari untuk memindahkan data dan segala macam. Dan menurut saya itu keren sekali dan akan menarik jika nanti udah bisa dipakai. Jadi saya excited banget untuk mencoba macOS, tapi untuk iOS menurut saya kurang keren. Ya, itu sih kalau menurut saya dari update semalam. macOS paling keren, iPadOS oke, tapi akhirnya tidak menjadi game changer. Sedangkan iOS ya gitu-gitu aja sih sayangnya. Tapi yang kerennya dari iOS sebenarnya, ini balik lagi sedikit ke iOS, adalah compatibility-nya, di mana iPhone 6s ternyata masih bisa mendapatkan update. Jadi buat mereka yang masih menggunakan iPhone 6s di tahun 2021, selamat, kamu masih bisa menggunakan iOS 15 terlepas dari bakal oke atau tidaknya performanya. Tapi ya nanti bakal saya coba juga karena kebetulan saya masih punya iPhone 6s, jadi ya semoga masih bagus. Oke, kayaknya segitu aja dulu untuk ngomong-ngomong yang cukup singkat buat yang penting-penting menurut saya dari acara WWDC-nya Apple semalam. Kalau menurut kamu gimana update barunya dari iOS, iPadOS, dan macOS? Mana yang keren, mana yang biasa aja? Apakah kamu excited dan enggaknya? Tulisin aja pada kolom komentar di bawah. Untuk sekarang sampai sini dulu. Terima kasih banyak nonton sampai habis. Putri Reza pamit. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jaga kesehatan selalu dan seperti biasa, have a nice day.